Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimurahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang dikenal sebagai Bapak Kapitalisme, yaitu John Adam Smith. Bertahun-tahun sebelumnya di Indonesia terjadi aksi yang berdarah di mana memakan korban putra-putra terbaik bangsa. Aksi tersebut dikenal dengan nama G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia sendiri sesuai dengan namanya bermazhabkan komunisme. Komunisme sendiri di Indonesia mendapatkan sentimen yang sangat negatif. Padahal komunisme sendiri merupakan paham yang menolak penindasan terhadap kaum-kaum terpinggirkan atau kaum-kaum buruh, di mana terjadi eksploitasi oleh kaum pemilik modal, atau kita sebut saja pandangan ini menolak pandangan dari kapitalisme. Berbicara mengenai kapitalisme, ada seorang tokoh yang mempelopori atau sangat terkenal dan dikenal dengan sebutan sebagai Bapak Kapitalisme, yaitu John Adam Smith. Pada video kali ini kita akan membahas siapakah John Adam Smith ini. John Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Fife, Skotlandia. Ayahnya merupakan seorang pengawas keuangan bea cukai juga di Skotlandia, sedangkan ibunya terlahir sebagai Margaret Douglas, putri dari seorang pemilik tanah yaitu Robert Douglas yang juga berada di Kirkcaldy. Ibunya menikah dengan bapaknya pada tahun 1720. Namun 2 bulan sebelum kelahiran John Adam Smith ini, ayahnya meninggal dunia dan membuat ibunya menjadi seorang janda. Kemudian pada 5 Juni 1723, John Adam Smith dibaptis di gereja Kirkcaldy, yang kemudian oleh sebagian besar orang tanggal ini dikenal sebagai tanggal lahir dari John Adam Smith. Karena dibesarkan seorang diri oleh ibunya, John Adam Smith ini memiliki dorongan yang amat sangat kuat untuk mengejar ambisi ilmiahnya. John Adam Smith memasuki Birch School of Kirkcaldy pada tahun 1709 sampai 1737. Di sana ia belajar tentang menulis, belajar sejarah, matematika, hingga belajar bahasa Latin. Kemudian pada usia 14 tahun, John Adam Smith memasuki Universitas Glasgow. Di sana ia belajar di bawah bimbingan dari Francis Hutcheson. Francis Hutcheson sendiri dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa dilupakan oleh John Adam Smith. Di bawah bimbingan Francis Hutcheson, John Adam Smith mengembangkan minatnya terhadap filsafat moral, kebebasan sipil, dan juga kebebasan bicara. Sampai akhirnya John Adam Smith menjadi mahasiswa pasca sarjana di Balliol College, Oxford. Menurut John Adam Smith, pengajaran di Glasgow lebih unggul daripada pengajaran di Oxford. Dalam bukunya The Wealth of Nations, John Adam Smith menuliskan bahwa selama bertahun-tahun para profesor-profesor di Oxford sudah tidak lagi berpura-pura untuk mengajar. Pernah suatu ketika John Adam Smith ini sedang membaca buku karangan dari David Hume, yaitu A Treatise of Human Nature, kemudian diketahui oleh gurunya buku tersebut disita, dan juga John Adam Smith ini dihukum dengan sangat berat. Meskipun kehidupannya di Oxford tidak mendukungnya secara penuh atau secara maksimal, namun John Adam Smith ini terus mendorong dirinya untuk terus belajar, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan Brook Lane. Akhirnya pada tahun 1746, John Adam Smith ini keluar dari Universitas Oxford sebelum beasiswanya berakhir. Dalam bukunya The Wealth of Nations, John Adam Smith mengkritik rendahnya kualitas pengajaran serta sedikitnya aktivitas intelektual di universitas-universitas di Inggris. Hal ini berbanding terbalik dengan rekan-rekannya yang ada di Skotlandia. Ia menghubungkan hal tersebut dengan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh kampus-kampus seperti Oxford dan juga Cambridge. Menurutnya, kekayaan dari para profesor ini sudah
tidak bergantung lagi pada kemampuan mereka untuk menarik minat dari mahasiswa. Namun kekecewaannya John Adam Smith ini mungkin dilatar belakangi karena ketidakhadiran dari guru kesayangannya, yaitu Francis Hutcheson. Francis Hutcheson ini dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa dilupakan atau seseorang yang tak bisa tergantikan oleh John Adam Smith. Dengan gaya pembawaannya yang sangat bersemangat dan berapi-api, ia membangkitkan semangat orang-orang yang belajar filsafat. Pada tahun 1748, John Adam Smith ini pertama kali memulai kuliah umumnya. Kuliah umumnya itu dilakukan di Universitas of Edinburgh yang disponsori oleh Philosophical Society of Edinburgh di bawah naungan Lord Keynes. Kuliah umum tersebut memiliki topik pembahasan seputar retorika, kemudian sastra, primadona, dan juga tentang kemajuan kemewahan. Dalam topik terakhir ini, John Adam Smith pertama kali memperkenalkan tentang sistem kebebasan manusia atau teori-teori ekonomi tentang kebebasan manusia dalam mengumpulkan kekayaan. Meskipun ia tidak pandai berceramah, namun kuliah umumnya ini termaksud berhasil. Pada tahun 1750, John Adam Smith bertemu dengan filsuf David Hume yang merupakan seniornya yang lebih dari 1 dekade. Dalam tulisan keduanya tentang sejarah, filsafat, politik, dan agama, keduanya memiliki ikatan intelektual dan pribadi yang lebih erat dibandingkan dengan filsuf-filsuf terkenal abad pencerahan di Skotlandia lainnya. Pada tahun 1751, John Adam Smith ini menjadi profesor di Universitas Glasgow dan mengajar mata kuliah logika. Kemudian pada tahun 1752, John Adam Smith terpilih menjadi anggota dari Philosophical Society of Edinburgh yang dipromosikan oleh Lord Keynes. Kemudian beberapa tahun sebelumnya, kepala profesor yang mengajar tentang filsafat meninggal dunia. Kemudian 1 tahun berikutnya, John Adam Smith ini menggantikan posisi dari yang kepala yang meninggal tadi. Kemudian ia menduduki jabatan itu selama 13 tahun dan menurutnya itu merupakan momen-momen yang cukup terhormat selama hidupnya. John Adam Smith menerbitkan The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Karya ini menaruh perhatian terhadap moralitas manusia yang berdasarkan pada saling simpati antara individu dan juga kelompok. John Adam Smith mendefinisikan saling simpati sebagai dasar dari sentimen moral. Ia tidak berbeda dengan Hutcheson yang menaruh perhatian terhadap perasaan moral atau juga pada kegunaan dari David Hume. John Adam Smith menaruh perhatiannya terhadap kemampuan untuk mengenali perasaan dari orang lain atau kita sebut sebagai sentimen-sentimen moral. Setelah menerbitkan The Theory of Moral Sentiment, John Adam Smith menjadi sangat terkenal. Banyak siswa-siswa kaya yang meninggalkan negaranya untuk masuk ke Glasgow dan belajar di bawah bimbingan John Adam Smith. Namun John Adam Smith sudah mengurangi minatnya terhadap moralitas dan sudah masuk pada jurisprudensi dan juga ekonomi. Seperti dalam salah satu ceramahnya, ia menjelaskan tentang peningkatan kekayaan nasional terjadi karena tenaga kerja, bukan karena emas dan perak, yang seperti di Eropa pada waktu itu yang percaya atau yang menganut paham merkantilisme. Pada tahun 1762, Universitas Glasgow memberikan gelar Doctor of Law kepada John Adam Smith. Kemudian pada akhir tahun 1763, ia mendapatkan tawaran dari Menteri Keuangan Inggris Charles Townshend untuk mengajari anak tirinya, yaitu Henry Scott, agar siap berkarir nanti di hubungan internasional, di politik internasional nanti. Kemudian pada tahun 1764, ia mengambil tawaran tersebut dan meninggalkan Universitas Glasgow. Ia sudah berusaha untuk mengembalikan uang yang dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahannya, namun mahasiswa-mahasiswanya menolak untuk dikembalikan uang tersebut. Pekerjaan bimbingan yang dilakukan oleh John Adam Smith termaksud dengan tur ke Eropa bersama dengan Scott. Dari pekerjaan itu ia memperoleh penghasilan 300 euro per tahun, juga termaksud dengan 300 euro
untuk biaya pensiunannya per tahun. Ia pertama kali melakukan bimbingannya dengan Scott di turnya ke Toulouse, Prancis. Ia tinggal di sana selama 1,5 tahun. Namun menurutnya tinggal di sana agak sedikit membosankan. Dalam suratnya kepada David Hume, ia menjelaskan bahwa ia menulis buku untuk menghabiskan waktunya. Kemudian kelompok tersebut melanjutkan perjalanannya dari selatan Prancis menuju ke Jenewa. Ketika berada di Jenewa, John Adam Smith ini bertemu dengan filsuf Paul Taylor. Dari Jenewa, kelompok ini pindah ke Paris. Di tempat inilah kemudian John Adam Smith bertemu dengan penerbit dan juga diplomat dari Amerika, yaitu Benjamin Franklin, yang kemudian beberapa tahun setelahnya akan berkonflik dengan Charles Townshend. Kemudian konflik tersebut dikenal dengan nama Townshend's Act. Kemudian John Adam Smith pun menemukan sekolah fisiokrasi yang didirikan oleh Francois Quesnay. Kemudian ia pun berdiskusi dengan para intelektual mereka. Para fisiokrat ini menolak pandangan ekonomi yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu merkantilisme, yang digambarkan dengan moto mereka, laissez faire et laissez passer. Le monde fa de lui-même. Biarkan lakukan, biarkan berlalu. Dunia berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1766, adik laki-laki Henry Scott meninggal di Paris, dan tur Smith sebagai tutor berakhir tidak lama kemudian. Smith kembali ke rumahnya pada tahun itu di Grijaldi dan mengabdikan sebagian besar dekade berikut hidupnya untuk menulis berbagai karya besarnya. Di sana, ia berteman dengan Henry Moyes, seorang pemuda buta yang menunjukkan bakat dewasa sebelum waktunya. Smith dalam pendidikan pemuda tersebut mendapatkan dukungan dari Royal, dari David Hume dan juga Tom Schreyer. Kemudian pada bulan Mei 1767, John Adam Smith terpilih sebagai anggota Royal Society of London dan terpilih sebagai anggota klub sastra pada tahun 1775. The Wealth of Nations diterbitkan pada tahun 1766 dan langsung sukses, terjual habis edisi pertamanya hanya dalam waktu 6 bulan. Pada tahun 1778, John Adam Smith diangkat menjadi seorang komisaris bea cukai di Skotlandia dan tinggal bersama ibunya yang meninggal pada tahun 1784. Kemudian 5 tahun kemudian sebagai anggota Philosophical Society of Edinburgh, ketika menerima piagam kerajaan, ia secara otomatis menjadi salah satu anggota pendiri Royal Society of Edinburgh. Dari tahun 1787 hingga 1789, ia menduduki posisi kehormatan Lord Rector Universitas Glasgow. John Adam Smith meninggal pada 17 Juli 1790 setelah sakit parah. Jenazahnya dimakamkan di Canongate, Grijaldi. Dari ranjang kematiannya, John Adam Smith menyatakan kekecewaannya karena tidak mencapai lebih banyak selama masa mudanya.